Apa bedanya Evo SL biasa dengan versi woven atau yang lain? Halo guys, Dimas ini dan kembali lagi di segmen versus kita, di mana hari ini kita sudah ada di starting line. Kalian tahu alasannya kenapa? Miskin sih, nggak beli sepatunya, kita pinjem aja ya. Dan hari ini gue mau memversuskan Evo SL, the OG, the legend favorit kalian dengan versi terbarunya, woven atau dengan EXO ya. Dimana kalau kita lihat 2026 ini keluarga Evo SL tambah kaya. Terus bedanya di mana? Nah, pertama gue kasih summary dulu aja Evo SL yang biasa. Kalau kalian tahu, ya gini ya. Kalau kita bisa lihat meshnya juga ada lubang-lubangnya. Kemudian ini non-gazetted tongue. Nah, sisanya kalian udah familiar. Sol yang bonci, siluet yang cakep, apalagi nikmat yang kamu dustakan. Ini bisa membantu kalian buat pick up pace dengan relatively effortless ya. Namanya juga super trainer dengan harga 2,5 sampai 2,7. Ini menjadi salah satu super trainer yang paling worth it saat ini. Kabar baiknya, di masa selanjutnya muncullah Evo SL Woven. Nah, bedanya di mana sih? Ini gua kasih tahu aja ya, sederhananya dengan Evo SL Woven, dia punya upper yang berbeda. Lihat, nah yang ini lebih kebuka, yang ini lebih ketutup. Tapi soal breathability-nya sama aja. Menurut gua, yang paling kentara kerasa adalah di bagian tangnya, di mana sekarang Evo SL punya gazetted tongue ya, dan masalah sebelumnya di Evo SL ini yang biasa udah selesai. Kita bisa merasakan tang yang lebih diem, lebih enak, dan lebih meluk kaki kita di Evo SL Woven ini. Oh iya, kabar baiknya setelah kita tes, ternyata di ukuran yang sama, bobot Evo SL Woven ini lebih ringan 6 gram dibandingkan Evo SL yang biasa. Terus ada beda apa lagi sih? Kita melakukan tes dengan drop ball untuk menemukan tingkat bouncy-nya, dan kita juga mengetesnya dengan durometer untuk menemukan adakah bedanya di midsole-nya. Kemudian ketiga, kita juga mengetes di treadmill untuk membandingkan sensasi larinya. Wah, capek habis lari, enaknya pakai recovery sandal ya. Kalau kalian mau juga nih, recovery sandalnya murah banget, bisa langsung gas cek link di bawah. Karena ini murah, tapi fungsinya beneran bisa kalian nikmatin juga. Oke, balik lagi ke sepatunya. Biar lebih afdol, kita juga ngetes Evo XL EXO yang juga ada di starting line ini. Terus bedanya apa dengan versi woven? Pertama, kalau kalian perhatikan, ini adalah woven juga, sama. Jadi Evo SL EXO adalah Evo SL woven yang ditambah dengan material, nah, reinforcement tambahan di sini sebagai part dekoratif. Ya, jadinya kayak gimana? Kalian bisa perhatikan di sini. Ini sedikit lebih kaku di bagian uppernya, tapi sama sekali nggak mengganggu performance. Kalau gue lihat sih, ini cenderungnya lebih ke dekoratif aja, nggak terlalu ada benefit yang gimana-gimana banget. Dan kalau kita perhatiin bobotnya, dia kurang lebih 12 gram lebih berat daripada versi woven, dan 6 gram lebih berat daripada Evo SL yang biasa. Oke, sekarang kita akan ngetes perbedaan durometernya. Pertama, tes durometer dari segi luar. Oke, kita disclaimer dulu ya. Tes durometer itu paling valid dan paling solid adalah di bagian dalam setelah dipotong. Tapi berhubung ini bukan punya kita, dapat pinjam. Jadi kita nggak potong-potong ya. Nah, di sini kita mendapatkan angka 24 untuk Evo SL biasa ya, 24 HA. Ya, ini nggak terlalu empuk, tapi juga nggak keras sama sekali. Dia ternyata ada di tengah-tengah aja. Dan Light Strike Pro di sini itu bukan apa ya, empuk yang terlalu squishy justru atau terlalu marshmallowy, tapi dia cukup firm ya dengan angka 24 tersebut dengan memberikan energy return yang berasa banget, dan nanti kita akan bahas ya soal energy return ya. Dan bedanya dengan versi woven, reading durometer kita adalah 23,5 HA. Jadi sebenarnya angka durometer itu kalau selisihnya 1 sampai 2 HA itu masih di range yang sama dan bisa dibilang tidak terlalu berbeda atau bahkan bisa dianggap tidak berbeda. Nah, ini bukan kata gue ya, tapi kata orang lab dan pabrik yang ngajarin gue. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan. Gimana dengan versi EXO-nya yang ternyata perbedaan reading durometernya adalah di 22 HA. Jadi malah sedikit lebih empuk ya dibandingkan dua saudara yang lain. Tapi seperti gue sudah bilang tadi, perbedaan angka 2 itu tidak terlalu jauh. So, apakah ini berarti 3 Evo SL ini menggunakan sol yang sama? Ayo kita buktikan dengan tes selanjutnya, yaitu drop ball. Nah, di tes kali ini kita akan menguji energy return-nya dan resilience-nya dengan simulasi menggunakan drop ball test ya. Dimana kita menemukan data yang cukup menarik. Oh ya, by the way, ini adalah tes drop ball-nya di bagian heel ya. Nah, kita mendapatkan di Evo SL biasa, itu bounce back-nya adalah 55 cm. Salah satu yang terbaik, by the way. Nah, apakah akan bisa sama dengan Evo SL Woven ini? Ternyata hasil di Evo SL Woven adalah 52,4 ya. Jadi sedikit aja bedanya lebih rendah bounce-nya.
Nah, sedangkan di versi EXO-nya ini 53 cm pantulannya. Jadi kurang lebih ada 1-2 cm perbedaannya. Dan kita bisa bilang tidak signifikan guys. Kurang lebih kalau kita tes di treadmill juga, ini feelingnya masih mirip-mirip aja. Yang artinya sebenarnya ini karakter midsolenya masih sama dan bahan yang sama. Kurang lebih ya segitulah seperti apa yang kita expect dari Evo ESL OG-nya. Nah, ada beberapa poin menarik yang harus gue sampaikan di sini. Yang pertama adalah bounce keduanya itu kurang lebih mirip-mirip juga di kisaran 30 cm ya untuk masing-masing sepatu. Ya kurang atau lebih beda 1, 2, 3 cm lah udah paling maksimal. Jadi artinya mereka juga konsisten di bounce kedua. Yang berbeda adalah di bagian depan. Tapi harap maklum, karena kan gue nggak potong uppernya, kita kehalangan sama upper yang berbeda-beda. Dan kalau gue boleh summary-kan, dari data yang gue dapatkan, hasil tesnya paling jelek adalah di Evo ESL EXO ini. Ya wajar, karena dengan material upper yang lebih banyak dekoratif dan karakternya begini ya, berbeda, dia ada kemungkinan menghalangi si drop ball-nya. Jadi kalau untuk bagian depannya, kita rasa kurang valid. Makanya kita juga mencoba tes selanjutnya, yaitu lari dengan treadmill. Ya kurang lebih dengan pace yang sama, user yang sama, dan berat badan yang sama juga tentunya. So, hasil treadmill kayak gimana? Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Tiga-tiganya experience yang menyenangkan. Tapi kalau gue boleh jujur, gue nggak ada ukuran Evo ESL biasa di sini. Tapi gue udah sering coba sebenarnya. Dan gue mencoba untuk Evo ESL EXO dan Woven ini kurang lebih feel-nya sangat mirip. Kalau ditanya perbedaannya di mana, yang EXO sedikit lebih panas aja rasanya, tapi sisanya sama aja. Dan tiga-tiganya memang punya sensasi menyenangkan ketika kita pick up pace. Nggak berasa nih, tahu-tahu tambah cepat aja. Dan ini jujur menyenangkan, makanya banyak orang menyenangi Evo ESL ini. Tapi terkhusus mungkin ada satu nih Evo ESL yang menurut gue justru lebih enak buat jalan selain buat lari. Nah, apa itu? Yaitu yang OG-nya. Kenapa kayak gitu? Karena mungkin karena ini ya, tangnya itu sedikit ganggu sebenarnya kalau kita pakai untuk lari jangka yang agak panjang. Makanya gue ngerasa dia itu lebih cocok di pace yang nggak terlalu tinggi atau bahkan jalan aja. Karena ya jalan dengan resiko sendiri ya teman-teman tentunya. Tapi setidak-tidaknya gue ngerasa yang lebih cocok untuk dipakai lari adalah dua seri ini. Terkhusus mungkin yang Woven ya. Jadi Woven ini menjadi salah satu pilihan the best untuk semua kondisi. Mau kalian pace-nya nggak terlalu tinggi, mau kalian cukup tinggi juga pace-nya, bisa mendapatkan semua benefit-nya, apalagi supporting yang lebih baik dari tangnya itu ada di sini. Nah, sedangkan Evo ESL EXO ini bukan berarti jelek, enggak. Ya, dekoratif aja dan selera ya teman-teman ya. Ini cocok atau enggak dengan visualnya sama kalian. Kita juga mempertimbangkan panas atau enggaknya, yang sebenarnya nggak panas-panas banget, karena juga ada lubang di sini ya. Nah, tinggal cocok atau enggaknya kalian bisa datang sih, menurut gue ya, ke starting line untuk mencoba 3 sepatu ini. So, kesimpulan akhir, kalau kalian mau lebih banyak jalan dan mejeng aja ketimbang lari, ini bukan pilihan yang salah, Evo ESL yang OG-nya. Tapi kalau kalian mau lebih serius lari, pilihlah Evo ESL Woven ini. Karena apa? Supportnya yang lebih baik, dan kalian juga bisa alternatifnya mencari Evo ESL EXO ini untuk looks yang lebih menawan. Nah, gimana? Kalian bakal pilih yang mana? Kalau saran gue sih, pilih aja sesuai budget kalian. Dan biar budgetnya makin mantap nih ya, gue kasih kode voucher ekstra SLX Shoe Polish yang bisa kalian gunakan di webnya Starting Line buat checkout dengan ekstra diskon. Kurang baik apa lagi coba? Langsung aja guys main ke websitenya. Kalau kalian di kota-kota yang ada toko Starting Line, bisa cobain juga sambil tes di treadmill kayak gue tadi. Gimana menurut kalian perbedaan 3 Evo ESL ini? Coba komen di bawah dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.